Mama bangun gimana? Ih, pegang. Nat. Gak usah susul aku. Bibi jagain Mama. Nat, tunggu dulu. Bibi cuma mau bilang sama kamu. Kamu harus hati-hati ngadepin perempuan itu. Iya, Bibi tenang aja. Jagain Mama, Bibi. Iya. Halo, Rik. Cepetan kamu kesini ya. Mau ngapain kamu kesini? Pergi kamu dari sini. Dasar penyihir. Saya tidak peduli Anda ngomong apa. Pergi dari sini. Kamu sudah mengkhianati saya. Saya sudah mempercayai kamu selama ini. Dan kamu menikam saya dari belakang. Kamu harus bertanggung jawab apa yang sudah terjadi sama saya. Kamu dengar? Kamu harus bertanggung jawab. Memangnya sekarang Anda bisa apa? Bisa apa Anda? Saya bisa melakukan hal yang lebih banyak untuk menghancurkan kamu dan ibu kamu. Silahkan. Kurang ajar kamu ya. Apa? Sini kamu. Lepaskan. Sebelum kamu melukai mama saya, hadapi saya dulu. Pergi kamu. Pergi. Ada apa, Pak? Saya tadi melihat Berita Saputra menyerang Natasha. Masih ya? Berita mau apa lagi sih dia? Kamu harus bayar semuanya. Kamu harus bayar. Suara siapa itu? Bi? Iya, Bu. Bi, siapa yang teriak-teriak di luar? Enggak ada kok, Bu. Enggak ada siapa-siapa. Tapi saya dengar ada suara orang yang teriak-teriak di luar. Kamu sudah berurusan dengan orang yang salah. Oh ya? Ya. Saya senang loh. Hidup Anda tidak berakhir seperti Pak Hendra. Tapi jangan harap Anda bisa bebas dari dosa-dosa Anda. Anda akan tetap bayar semuanya, Prita. Bu, ibu tenang dulu, Bu. Udah ibu tenang dulu ya. Itu suara Prita. Ngapain dia kesini? Tiara bilang ini sudah berakhir. Ngapain dia kesini, Bi? Bu, udah ibu istirahat aja ya. Lalu bagaimana kalau sampai dia melukai Tiara, Bi? Enggak. Ini nggak boleh dibiarkan. Bu. Tiara! Kamu berurusan dengan orang yang salah. Kamu berurusan dengan orang yang salah. Hah? Ngapain kamu di sini? Pergi kamu dari sini. Ayo pergi. Kamu wanita nggak tahu malu. Kamu sudah tinggal sama suamiku selama ini. Dan kamu menuduh dia bahwa dia melakukan kejahatan sama kamu. Saya tahu. Suami saya ingin mencicipi kamu. Tapi kamu tahu? Anak kandungmu sendiri mencintai anak dari keluarga Saputra. Anak Lukman. Kamu dengar itu? Dan kamu tahu? Revan sudah bertunangan dengan Natasha. Aku tahu dia merencanakan sesuatu. Sesuatu yang menjijikan. Tapi kalau aku pergi ke sana, dan Tante Rizka lihat aku, semuanya pasti akan berantakan. Enggak. Ini nggak mungkin terjadi. Ini nggak mungkin kan? Ini nggak mungkin terjadi. Ngomong apa kamu, ha? Nggak, lepaskan. Udah, Mama. Jadi kamu tahu kan? Seberapa besar kamu ingin menjauhi keluarga Saputra, kamu tidak akan bisa jauh dari cengkraman keluarga kami. Keluarga Saputra! Kamu dengar ya? Kamu dengar baik-baik. Saya tidak akan merestui hubungan anak saya dengan Revan sampai kapanpun juga. Bibi, masuk. Udah, Ma. Ayo, Pergi kamu, Rita. Udah, Ma. Kamu dengar itu?
Ini Mama masuk cepet deh. Pergi! Kamu dengar itu! Apa kamu? Aku akan bilang sama Aldo semua yang kamu udah lakukan. Dia anakku. Dia nggak mungkin percaya sama kamu. Dan saya nggak akan biarkan dia percaya sama kalian semua. Percuma. Udah nggak ada lagi orang yang percaya sama kamu. Pintu buat kamu sudah tertutup. Kamu ada janjian sama tamu, sayang? Nggak ada sih. Tapi kayaknya itu tamu deh, sayang. Yaudah, aku buka dulu ya. Ini kompornya matiin dulu aja. Mama. Aldo? Opa meninggal, Dok. Mama sangat kehilangan Opa, Dok. Mama sadar sekarang. Seperti yang kamu bilang. Mama harus nebus semua dosa-dosa yang menempel sama Mama. Akibat kelakuan Opa kamu. Sekarang Mama pengen tinggal sama kamu aja. Mama nggak mau sendirian. Kamu satu-satunya yang tersisa yang Mama miliki. Mama pengen berubah. Mama ninggalin semuanya. Semua yang pernah Mama bikin. Aldo kok nggak masuk lagi ya? Lagi ngobrol sama siapa sih dia? Syukurlah kalau Mama sudah mau berubah. Yaudah, kita masuk ya, Ma? Enggak. Aku nggak setuju mama kamu tinggal di sini. Dia ini perempuan jahat. Dia nggak akan pernah bisa berubah, Aldo. Aku yakin sekarang dia pasti lagi acting. Kamu jangan percaya sama dia. Dia ini perempuan jahat. Nadia, dia mamaku. Dan kamu istriku. Aku sebagai anak, aku harus mengabdi sama orang tua. Lihat. Mama mengakui kesalahannya. Mama sudah tobat dan dia mau berubah. Dia datang ke sini, dia mau minta perlindungan sama aku, anaknya. Suka atau tidak suka, Mama tinggal di sini. Aku akan memberikan kesempatan Mama untuk tinggal di sini. Jadi tolong hargai. Ayo, Ma, kita masuk. Aldo. Irfan. Kenapa kamu nangis? Ada masalah sama Aldo? Tadi Prita datang ke kontrakan aku dan dia nangis-nangis di depan Aldo. Dia pura-pura baik di depan Aldo dan dia minta sama Aldo supaya dia tinggal sama kita. Terus Aldo ngizinin.
Aku yakin sekarang pasti Prita lagi pura-pura baik. Dan setelah ini pasti dia bakal cari masalah lagi. Aku khawatir sama Aldo. Kamu mau kan tolong bantuin aku untuk bilang sama Aldo yang dia lakuin ini salah. Walaupun dia mamanya, tapi aku khawatir. Iya, kamu tenang aja. Ayo, sekarang kita temuin Aldo. Ayo. Anak haram ini datang lagi. Mau ngapain dia? Aldo mana? Dia nggak ada di sini. Mungkin lagi sholat kali di masjid. Mendoakan opanya yang sudah meninggal supaya arwahnya tenang di sana. Semoga. Tunggu. Revan, aku sudah menyesal telah membesarkan anak seperti kamu dan memberikan segalanya buat kamu. Tapi kamu malah justru kerjasama dengan Tiara. Yang dia jelas-jelas adalah musuh keluarga Saputra. Kamu itu udah menghancurkan semuanya, Revan. Kamu itu sama dengan papa kamu. Maaf. Tapi Anda salah. Anda yang menghancurkan diri Anda sendiri. Tunggu dan lihat aja. Nasib kamu mungkin lebih buruk daripada saya. Mama udah tobat, Revan. Kenapa kamu masih ngeliat Mama jahat sih? Kamu gak mau melihat Mama hidup dengan damai? Mama? Mama kenapa? Ya mungkin Revan bener kali. Mama seharusnya nggak pantas tinggal di sini. Mama harusnya di jalanan, mengemis dan bertahan hidup. Ma, Mama nggak boleh bicara seperti itu. Van, kamu ngomong apa sama Mama? Kamu ngusir Mama dari sini. Enggak, aku nggak ngusir kok. Aku cuman mau kasih tahu sama kamu. Sebaiknya kamu jangan biarin dia tinggal di sini. Van, maaf ya. Rumah kontrakan ini rumahku. Aku yang punya kuasa di sini. Lagi pula aku ingin mengasih kesempatan Mama buat berubah. Ya, aku ngerti. Ya terserah kamu aja. Mau dengerin aku atau enggak. Van, ini mamaku. Mungkin kamu bicara seperti ini karena Mama Prita ini nggak ada ikatan darah sama kamu. Tapi Mama Prita ini adalah mama kandung aku. Dan aku sebagai anaknya, aku nggak mau melihat mamaku terlantar di jalanan. Van, maaf. Tolong jangan menuduh kalau memang kamu nggak ada buktinya. Aldo, makasih ya udah belain Mama. Ya itulah perbedaannya. Mana yang anak kandung dan anak tiri. Tapi nggak apa-apa, Mama bisa ngerti kok. Mungkin Revan ada benernya kali. Mama emang seharusnya nggak pantas ada di sini. Mama pergi aja deh. Mama. Van, ya. Kamu tenang aja. Aku yakin dia pasti akan kembali. Sialan kamu, Revan. Kalau Aldo sampai terbujuk ucapan Revan, aku nggak akan maafin Revan. Mama. Mama mau kemana? Mama nggak punya kesempatan lagi untuk tobat. Kamu mendingan pulang lagi deh. Mama harus pergi. Enggak. Mama nggak boleh pergi. Mama harus kembali ke kontrakan Aldo. Mama harus tinggal sama Aldo ya. Nggak mau udah terlalu banyak dosa, Do.
Jadi mama harus pergi. Sebentar. Aku minta maaf, Revan. Dengar ya kamu. Sebelum jenazah papaku dimakamkan, kamu akan melihat jenazah Natasha duluan. Mengerti kamu? Anda pasti mau celakain Natasha. Apa yang Anda rencanakan? Aldo, tuh kan bener. Saudara kamu nggak pernah percaya sama Mama. Masa dia nuduh Mama mau mencelakai Natasha? Udah, Mama pergi dulu. Jangan-jangan dia beneran mau celakain Tiara. Hidup Tiara dalam bahaya. Kebanyakan acting kamu, Prita. Mama kenapa? Mama dari tadi ngamuk terus, Rick. Dan dokter nggak bisa ke rumah, jadi aku terpaksa harus bawa mama ke rumah sakit. Ya udah aku anterin ya. Nggak usah. Kamu jaga rumah aja, aku bisa kok. Ya, Nah tapi kalau misalnya aku nggak nemenin kamu, aku nggak tega nanti kalau mama aku terjadi bisa. apa-apa. Ada Dewi juga. Thank you, Rick. Ya udah hati-hati ya Nat ya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku Nat. Telepon aku kalau ada apa-apa. Hati-hati ya Nat. Lo kenapa, Van? Kok muka lo panik? Natasha mana? Natasha pergi ke rumah sakit. Mamanya ngamuk-ngamuk lagi dan dokter nggak bisa kesini, jadi langsung ke rumah sakit. Kita harus huntingin dia. Hah? Kenapa? Berita bilang sama aku, dia mau bunuh Natasha. Tiara, Mama bilang berhenti. Tiara, berhenti. Nat, ayo dong cepetan kamu nyetirnya, Nat. Cepetan biar sampai rumah sakit, ayo cepet. Iya, Bi, ini aku udah ngebut banget, Bi. Hah? Rem mobilnya belum? Awas, awas, awas Tiara, ada orang. Awas. Astagfirullahaladzim. Benar kan? Berita mau celakain Natasha. Rick, cepat susul dia, Rick. Coba lo telepon Natasha. Kok malah di reject? Ngangkat dia. Lu pakai handphone gua aja nih. Dia pasti ngerjain karena ada Buruska di situ. Halo. Halo Tiara, ini aku Revan. Aku sama Erik lagi di belakang mobil kamu. Kita tetap ikutin kamu dari belakang. Mobil kamu berasap, sebaiknya kamu berhenti dan keluar dari mobil. Iya, Rick, aku tahu. Tiara, kalau kamu tahu kenapa kamu nggak berhenti? Mobil kamu dikerjain sama Prita. Sebaiknya kamu keluar dari mobil. Ayo, berhenti. Jadi ini maksud Prita datang ke rumah. Dia ngerusak rem mobil aku supaya aku dan Mama celaka. Gawat ini. Kenapa Tiara? Kenapa kamu nggak berhentiin mobil? Nat, berhenti Nat! Aku sekarang gak bisa bicara. Aku lagi nyetir, lagi mau bawa Mama ke rumah sakit. Jangan-jangan remnya bermasalah. Iya.
Kenapa, Van? Rem mobil dia belum. Hah? Gini Tiara, kamu tetap tenang. Kamu tenang, kamu cari jalan yang nanjak. Gimana caranya kamu pelanin mobil kamu? Kalau bisa kamu tabrak pohon atau apapun itu. Yang penting mobil kamu bisa berhenti. Terserah kamu. Ya aku coba. Loh, Nat. Kamu kok belok sih? Rumah sakitnya ke depan. Ini jalan pintas, Bi, biar lebih cepet. Nat, kok ini berasap sih mobilnya? Alhamdulillah, akhirnya di depan ada tanjakan. Gawat, mobilnya nggak bisa berhenti. Aku terpaksa harus tabrakin mobil ini. Bi Dewi, pegangan ya. Mama juga pegangan, jagain Mama, Bi. Tiara, berhenti, Tiara. Berhenti! Remnya belum, Bi. Aku mau tabrakin mobilnya. Akhirnya dia berhenti juga. Tapi itu asapnya makin kenceng, Van. Kenapa mereka nggak keluar sih? Ayo kita samperin dia. Astagfirullahaladzim. Nat, Nat, bukan Nat. Nat, Natasha, Bi Dewi, Bi. Aduh, Nat, ini gimana, Nat? Aduh, Ibu Rizka pingsan, Nat. Van, nggak bisa kebuka, Van. Bi, sini Bi, keluar Bi. Sini, Bi Dewi nggak apa-apa. Mama, Van, Mama, Bu Rizka pingsan. Mama. Bi Dewi, tolong buka pintunya, Bi Dewi. Bi Dewi, tolong. Udah. Kamu ke rumah sakit. Kamu berdarah. Papa. Ini, Nat, ayo Nat. masuk dia ke rumah sakit. Gak apa-apa, beneran. Aku nggak apa-apa. Yaudah, aku rumah sakit ya, Bang. Revan, mobilnya meledak, Erik. Revan kena ledakan mobil. Natasha. Revan baik-baik aja. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya, langsung ke rumah sakit ayo. Ya sudah, jalan lagi ya. Mana? Ini di mana? Tiara. Hendra akan datang membunuhku. Yang mana tenang, Bapak dan Ibu silakan tunggu di luar ya. Nanti kalau Mas saya ngamuk di dalam gimana? Biar kami yang tangani. Mama, Hendra, jangan sampai Hendra datang ya. Biar dokter sama suster yang nanganin, ya. Mereka lebih ngerti. Udah. Ya kamu sabar ya. Dok, mama saya gimana, Dok? Mbak harus mendatangani surat ini ya, Mbak, supaya saya cepat menangani ibunya, Mbak. Kenapa harus sampai tanda tangan, Dok? Mama saya kenapa? Kondisi ibu Mbak saat ini sudah memburuk. Ini maksud dokter gimana? Saya kan udah pernah bilang ya, Mbak, sebelumnya. Ibu Mbak tidak boleh stres, apalagi memicu kemarahannya. Jika hal itu terjadi, inilah yang saya khawatirkan, Mbak.
Sekarang apa yang harus saya lakukan? Supaya mama saya bisa sembuh. Saya selain memberikan obat dosis yang sangat tinggi, saya pun akan memberikan terapi lain, yaitu sengatan listrik. Terapi listrik? Terus, apa terapi itu risikonya tinggi? Apapun bisa terjadi, Mbak. Ibu Mbak bisa sembuh, ataupun Ibu Mbak bisa gila. Enggak. Melihat dari kondisi Ibu Mbak saat ini, terapi sengatan listrik harus digunakan untuk Ibu Mbak supaya sembuh. Maka dari itu, saya meminta Mbak untuk menandatangani surat ini ya, Mbak. Tolong ditandatangani. Saya mohon, lakukan yang terbaik buat mama saya. Sembuhkan dia, Dok. Saya akan berbuat semaksimal mungkin, Mbak. Tapi Mbak dan keluarga jangan lupa mendoakan supaya Ibu Mbak cepat sembuh. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih ya, Dok. Kita manusia cuma bisa berusaha, Nat. Allah yang menentukan. Banyak berdoa, ya. Nat, kita pindah ke ruang tunggu aja yuk. Enggak. Aku mau di sini. Natasha, kamu sini, kamu lihat aku. Jangan salahin diri kamu sendiri. Mama kamu depresi kayak gini itu wajar. 15 tahun dia disiksa. Ya, bukan salah kamu kok. Bukan salah kamu. Rick, kok mama nggak ada suara lagi? Mungkin mama kamu udah tenang. Nggak, apa yang terjadi di dalam? Nat, Aku mau lihat mama aku! Natasha, Nat. Erik, sudah biarkan saja Natasha. Samperin mamahnya. Udah kita di sini aja ya. Tapi aku kasihan sama Natasha. Bibi juga kasihan, Rik. Udah kita di sini aja nunggu. Mama nggak apa-apa kan, Ma? Ada aku. Mama baik-baik aja kan? Kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu tentang kematian pengusaha Hendra Saputra. Setelah pengusaha Hendra Saputra dipastikan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal, ada babak baru yang menyita perhatian publik, yakni warisan dan kekayaan yang ditinggalkan oleh pengusaha kelas kakap tersebut. Menurut sumber yang terpercaya, semua warisan dan kekayaan yang dimiliki oleh Hendra Saputra kini jatuh ke tangan menantunya yang bernama Lukman.
bajingan Hendra itu sudah mati. Sangat ironis. Dia yang berusaha nenggelamin aku di laut. Tapi dia sendiri yang mati. Bu, Ibu kenapa? Kok kayak kaget banget lihat TV-nya? Saya Hendra Saputra, mertuanya Lukman, suami kamu. Suami kamu tersayang adalah suamiku. Jadi kamu yang sudah mencuri dia dari aku. Jadi sekarang saya akan mengambil apa yang menjadi milik saya. Saya tunggu kamu di pelabuhan feri 1 jam dari sekarang. Lepasin anak saya, lepasin! Lepasin! Syar, kamu mau nemenin Ibu? Emang Ibu mau kemana sih? Ibu mau ketemu suami Ibu. Mas Lukman. Gimana keadaan Tante Rizka? Semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Bu Rizka udah tenang. Sekarang lagi istirahat di kamarnya. Natasha lagi nemenin. Semua baik-baik aja kok. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Tolong sampaikan salam sama Natasha. Van. Ada yang ingin bertemu dengan kamu. Siapa, Bu? Rick. Bu Rizka. Bu Rizka. Kalau aku masuk, nanti Tante Rizka malah histeris lagi. Bisa bikin heboh rumah sakit. Apa aku pergi aja ya? Tiara, kok Revan lama sekali datangnya? Coba kamu cari dia, nak. Ya udah, aku cari Revan bentar ya, Ma. Kamu dari mana aja? Mama nungguin kamu, mau ngobrol sama kamu. Yuk. Kayaknya aku bakal kena omen Tante Rizka. Terima aja lah. Revan, bisa kamu mendekat? Makasih ya. Selama ini kamu udah jaga Tiara. Kamu udah bantu Tante. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Tante. Seandainya saja kamu ada di sini, kamu akan lihat sendiri bagaimana aku ngambil alih semua ini. Dari orang yang sudah memisahkan keluarga kita. Dari orang yang memaksaku menikahi putrinya. Siang, Pak. Ada apa?
ada tamu perempuan yang mau ketemu sama Bapak. Prita. Kalau Prita, suruh keluar. Usir dia. Bukan, Pak. Dia belum pernah ke sini. Katanya Bapak kenal sama dia. Kalian cari saya? Mas Lukman. Ya, aku kembali, Mas. Mirna. Kamu Mirna? Iya. Ini aku, Mas. Aku kembali. Maafin aku. Mirna. Udah kamu gak usah nangis. Selamat datang di sini, Mirna. Rumah ini sekarang menjadi rumah kamu juga. Ini siapa? Shirley, sayang. Mas, ini Shirley. Shirley udah aku anggap sebagai anak aku. Shirley, senang berkenalan sama kamu. Kamu boleh tinggal di sini ya. Kita harus kasih tahu Revan segera. Revan, Mas. Dia udah besar ya. Dia udah besar, Mas. Iya, Revan sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa dan bertanggung jawab. Bibi. Iya, Pak. Ini Ibu Mirna dan Shirley. Kamu antar ke kamarnya ya. Baik, Pak. Mari, Bu. Ya, silakan Mirna. Makasih, Mas. Ayo, tolong diantar ya. Perempuan itu. Ternyata dia kembali lagi. Tapi bagaimana mungkin? Seharusnya kan dia mati. Kita harus segera membawa Revan kembali ke rumah ini. Aku ingin kita hidup bahagia bersama orang-orang yang benar-benar kita cintai. Capek banget kayaknya Revan ya. Ternyata dia menikahinya di belakang aku. Aku akan menyingkirkan perempuan itu. Dan kamu akan kembali kepadaku. Kamu dengar, Lukman? Aku akan menenggelamkan dia ke laut. Lukman, kamu ingin keluarga yang bahagia? Gak akan. Setelah kamu menghancurkan aku, kamu ingin membangun keluarga bahagia. Tidak akan pernah aku biarkan. Mau ngapain lagi anak sini? Hah? Saya dengar kamu sudah berdamai dengan anak tiri saya. Kenapa? Karena dia nggak mau tinggal sama papanya? Atau karena dia mau menjauhi uang kotor opanya yang dicuri dari Lukman dan Aldo dari saya? Diam kamu perempuan setan! Saya peringatkan kamu sekali lagi. Darah Lukman sama kotornya dengan darah papa saya. Kamu mau ngapain lagi sih di sini? Saya bilang pergi dari sini. Kamu pikir saya takut sama kamu, ha? Saya nggak takut sama kamu. Pergi, pergi kamu dari sini. Dasar perempuan gila! Pergi kamu dari sini. Kamu pikir saya takut sama kamu, ha?
Pergi! Udah, Mama tenang, udah. Sekarang lihat kan kamu? Masih berani kamu sama saya dan mama saya, hah? Bisa apa kamu sekarang? Udah, kita masuk aja yuk. Kamu nggak mau pergi juga, hah? Nggak mau? Mama. Tiara, kita nggak boleh takut sama dia. Kalau kita takut, dia akan menghancurkan kebahagiaan kita. Iya, udah. Nggak usah pedulin dia lagi, Ma. Mama, udah. Yuk, kita masuk, Ma, udah. Berani ya? Pergi kamu! Pergi! Udah. Keterlaluan! Tunggu kamu, Rizka. Tunggu pembalasan saya. Revan, kamu ke rumah sekarang. Jangan sampai enggak. Iya, tapi semuanya baik-baik aja kan, Pak? Gak ada apa-apa. Revan, Papa mau mempertemukan kamu dengan seseorang. Siapa, Pak? Pokoknya datang ke rumah. Ya, Papa tunggu. Iya. Siapa ya? Revan. Ada apa, Pak? Papa mau temuin aku sama siapa? Seseorang yang kamu tunggu. Selama 15 tahun. Evan, anakku. Jadi ini ibu kandung aku. Tapi di mana dia sekarang? Apa dia masih hidup? Atau... Iya, Mama, nak. Maafin Mama, nak. Maafin Mama. Maafin Mama harus ninggalin kamu. Mama harus ninggalin kamu karena Mama harus sembunyi dari Prita. Maafin Mama. Maafin Mama. Maafin Mama. Mama tenang aja. Mulai sekarang, ada aku, ada Papa. Aku mohon sama Mama, jangan pernah takut lagi. Mas, mau diambilin rotinya? Gak usah, aku ambil sendiri aja. Kamu mau nambah lagi? Makasih, Ma. Papa dan Mama nampak sangat bahagia. Aku baru kali ini lihat Papa sebahagia ini. Terima kasih Allah. Ini adalah mimpiku. Sekarang mimpi aku jadi kenyataan. Dari dulu aku ingin melihat kedua orang tua lengkap dan bahagia. Sekarang kebahagiaanku untuk bisa kumpul dengan orang tua sudah terlaksana. Tapi bagaimana dengan kebahagiaanku bersama Tiara? Perhiasan Nadia pasti banyak.
Dia punya banyak simpanan dari warisan papanya. Kalau aku ambil sebagian, pasti dia nggak akan sadar juga. Nah, pasti di sini. Ini dia. Nah, ini jelas pasti mahal harganya. Mama? Mama ngapain di sini? Nadia? Itu perhiasan aku kan? Apa sih? Kamu ngomong apa? Mama mau ngambil perhiasan aku? Sini, Ma. Sini, balikin perhiasan aku. Apaan sih kamu, ah? Sini, balikin. Sini. Ma, lepas. Ma. Tuh kan? Kenapa sih kamu, Nat? Kamu tuh perhiasannya banyak ya. Mama cuma ambil satu. Apa salahnya sih? Ya tapi nggak kayak gini caranya. Kamu tuh kurang ajar ya. Kamu tuh menikah sama anak saya. Karena saya. Dan gara-gara Mama juga, aku juga kehilangan papa aku. Hei. Mama? Nadia? Ada apa ini? Hah? Nadia? Mama? Ada apa, Ma? Nggak tahu. Masa Mama dituduh nyuri perhiasannya Nadia? Yang bener aja. Akhirnya Mama cari-cari, ketemu kan? Aduh, kamu suruh Nadia minta maaf sama Mama. Kayak Mama nggak punya perhiasan aja. Mama, kamu bohong. Jelas-jelas tadi aku ngelihat kalau Mama mau nyuri di rumah kita. Masa kamu nggak percaya sama Mama? Mama udah berubah, Do. Udah. Mama tenang ya. Nadia, bisa nggak sih? Kamu tuh berhenti curiga sama Mama. Mama aku ini udah berubah. Kamu jangan kayak gini dong. Aduh, aku nggak bohong sama kamu. Aku udah ngomong yang sebenarnya sama kamu. Aku lihat sendiri kalau Mama kamu tuh mau nyuri. Nadia, tapi... Cukup! Oke, fine. Kalau Mama kamu nggak bisa percaya sama aku, kamu percaya sama Mama kamu, silakan. Biar aku yang pergi dari sini. Nadia. Nadia, kamu jangan kayak gini dong. Nadia. Terserah. Nadia. Nah, dengerin aku dulu dong. Kamu... Apa lagi sih? Kamu kemana? Kamu ngapain sih kayak gini? Aku capek sama kamu. Selama kamu masih percaya sama Mama kamu, mending aku pergi dari sini. Aku capek. Nadia. Aldo, jangan biarin Nadia pergi. Ini Mama yang salah kok. Mama udah melakukan banyak hal. Udah, Ma. Tolong jangan bahas soal itu. Tapi dia udah pergi, Do. Udah biar aja. Mungkin sekarang Nadia mau tenang. Biarin dia tenang dulu aja. Untung saya udah berhasil ambil beberapa perhiasan Nadia. Kok bawa bunganya 2 sih? Ah, aku tahu nih. Kamu habis dari sini mau ke rumah cewek mana lagi? Enak aja. Cuman kamu satu-satunya di hati aku. Bunga-bunga ini buat kamu dan mama kamu. Makasih ya, Van. Oh ya, aku punya kabar gembira buat kamu. Apa? Tiara, mama aku sudah kembali. Kamu serius? Iya, dan aku mau kenalin kamu sama dia. Udah seneng ya, Van. Ternyata dia masih hidup. Kamu mau kan? Nanti kita makan malam. Biar sekalian aku kenalin kamu sama mama. Boleh? Aku ajak mama ya. Tiara,
Bukannya aku nggak mau, tapi gimana kalau mama kamu ketemu sama papa? Apa dia masih sanggup? Sampai kapan keadaan harus terus kayak gini? Aku cinta sama kamu, Van. Aku juga cinta sama kamu. Karena masa lalu dua keluarga yang kelam, Tiara jadi galau sama cintanya. Kasihan kamu, nak. Mama pingin lihat kamu bahagia. Ada Revan. Tadi kalau tante nggak salah denger nih, ada yang mau makan malam bareng ya? Iya, tante. Kamu mau dateng, nak? Iya, mau sih mah, tapi... Terus, tante nggak diajak nih? Ya, kalau tante mau ikut, silakan. Revan, Tiara, kalau memang kalian saling cinta, Mama tidak akan menghalangi hubungan kalian. Mama merestui hubungan kalian. Ya udah, kalau gitu aku kabarin mama kalau kamu sama mama kamu mau ketemu sama mama. Apa? Nanti malam aku mau ajak papa sama mama makan di luar ya. Aku mau kenalin Tiara ke mama, Pak. Dan Bu Rizka juga mau ikut. Pak, Papa tenang aja. Tante Rizka udah mau lupain semuanya dan mau maafin Papa. Demi Tiara dan aku. Kalau gitu, sampai ketemu malam ya. Tiara pasti sangat gugup sekali mau ketemu calon mertuanya. Aku harus selalu dukung dia. Lepas! Lepaskan saya! Rizka. Tolong! Udah siap belum, Ma? Mama kenapa? Laki-laki itu yang sudah mencelakai papa kamu. Dia juga sudah kurang ajar sama mama. Mama maafin aku ya, Ma. Karena mama jadi inget lagi kejadian itu. Aku nggak maksa Mama. Kita nggak usah datang ke makan malam itu ya, Ma. Nggak apa kok. Nggak apa-apa. Nggak usah datang, nggak apa-apa, Ma. Mama kuat kok. Ini momen yang penting buat kamu, sayang. Mama yakin? Nggak apa-apa kok, sayang. Mama cuman nggak mau jadi penghalang buat hubungan kamu sama Revan. Mama merestui hubungan kalian. Makasih ya, Ma. Yuk, berangkat yuk. Udah cantik nih. Ayo. Oh, jadi orang tuanya Revan masih hidup.
Tiara dan Rizka ada acara makan malam bersama Revan dan keluarganya. Kamu ikutin dia. Kamu cari restorannya, kamu ikutin terus. Kamu catat alamatnya dan kamu kirim ke saya. Ngerti? Nanti saya akan datang ke sana. Revan. Itu mereka. Terima kasih ya udah mau hadir. Sama-sama, Pak. Oh iya, Ma. Aku sengaja ajak Birati ke sini karena selama Mama nggak ada, Birati yang ngurusin aku. Dan aku mendapatkan kasih sayang seorang ibu dari Birati. Makasih ya, Bi. Makasih banyak. Silakan duduk. Ya, Pak. Sekarang kita tinggal tunggu orang yang spesial dalam hidup aku. Siapa, Van? Tunggu dulu aja, Mah. Gimana dia? Itu, Bos. Tugas saya sudah selesai dan saya harus pergi. Ya. Ma, kita pulang aja yuk. Batalin aja makan malamnya. Aku nggak masalah sama sekali, aku nggak sama Revan. Yang penting Mama sehat, ya. Yuk. Jangan, Nak, jangan. Mama nggak mau kamu sama Revan sampai pisah. Mama nggak apa-apa kok. Kenapa, Tiara? Nggak apa, yuk. Itu mereka. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat datang. Tenang. Kamu harus tenang, Rizka. Aku nggak boleh terlihat tegang. Rizka pasti masih trauma dengan masa lalunya. Aku nggak boleh bikin dia nggak nyaman. Apa kabar Bu Rizka? Baik. Ma, kenalin Natasha. Natasha, Tante. Dan ibunya Natasha, Tante Rizka. Aku undang Natasha dan Tante Rizka ke sini karena aku ingin hubungan aku sama Natasha lebih serius lagi. Natasha, will you marry me?
Saya nggak terima kalian berbahagia di atas penderitaan saya. Saya nggak terima. Sungguh romantis sekali ya kalian. Prita, mau apa kamu kesini? Kenapa? Gak suka lihat saya di sini? Kamu jangan marah dulu makanya. Kamu sama aku, kita sama-sama korban. Tunggu, maksud kamu apa? Kamu tahu, laki-laki di sebelah kamu ini, Lukman, pernah mencoba untuk memperkosa Rizka, mamanya Natasha. Ya nggak heran sih, laki-laki hidung belang kayak begini bisa tergoda sama perempuan seperti kamu. Cukup. Saya minta Anda sekarang juga pergi dari sini. Kenapa, Revan? Aku cuma mau menyampaikan suatu kebenaran tentang mamanya Revan. Ya aneh aja kalau kalian tiba-tiba besanan. Kamu nggak takut kalau sampai suami kamu tiba-tiba tergoda lagi sama perempuan ini? Kalau mereka saling menggoda bagaimana? Itu nggak benar. Saya tidak seperti itu. Saya tidak pernah menggoda Lukman. Buktinya mana? Anda itu sengaja kan? Datang ke sini untuk menghancurkan acara saya dengan Revan, ya kan? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Natasha, kamu harusnya mikir dong. Kamu mau menikah sama anak dari orang yang sudah mau memperkosa ibu kandung kamu sendiri. Sekali lagi saya minta sama Anda, pergi dari sini. Hah, jawab jujur. Apa itu benar? Mas, jawab! Enggak. Jawab, Mas, jawab! Kita pulang aja. Kita pulang aja, Pak. Kita pulang. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kita pulang. Ayo, kita pulang. Pelan-pelan. Ini nggak benar. Kita pulang. Enggak. Saya nggak pernah menggoda Lukman ya. Saya tidak pernah menggoda Lukman. Udah, Ma. Aku bisa sendiri. Cukup, Pak. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Sekarang yang paling penting buat aku adalah kesehatan Mama. Iya, Bang. Natasha, tunggu. Harusnya aku nggak datang ke acara ini. Natasha. Sepertinya ini jalan yang terbaik buat Natasha. Dia harus mati malam ini juga. Prita, ngapain dia bawa pisau? Apa yang dia rencanakan? Apa dia akan celakain Revan? Kamu jahat, Mas. Kamu tenang dulu, kamu tenang dulu. Bisa, Ma? Tiara, tunggu sebentar. Tolong hargain keputusan aku, Pak. Tiara, nggak semudah itu. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Tapi cinta kita itu cuma buat Mama makin menderita. Aku nggak bisa. Tolong ngertiin aku, Van. Prita!
Papa! Hah? Evan, langsung bawa ke mobil aku aja, Van, Evan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku udah menusuk Lukman. Aku udah menusuk Lukman. Nggak mungkin dia mati. Aku harus segera pergi dari sini. Aku nggak mau di penjara. Aku harus ngilang dari sini. Aku nggak ngerti lagi sama Huda. Huda tahu mamanya jahat dan nggak mungkin bisa tobat. Tapi dia malah lebih percaya sama mamanya daripada sama aku. Erik? Lo ngapain malam-malam di jalanan? Bentar. Lu nggak mau pingsan kan? Lagi nggak dikejar-kejar mau dibunuh kan? Enggak. Lagi suntuk aja makanya jalan. Mana ya, males sih gue sebenarnya. Masalahnya lu udah ketemu gue nih. Lu mau kemana gue anterin deh. Gue nggak tega aja liat cewek malam-malam tengah jalan kayak gini. Lu kenapa sih? Lu lagi berantem ya sama Aldo ya? Nih gue kasih tahu ya. Ya sebenarnya sih gue nggak tahu-tahu amat. Cuman setahu gue suami sama istri berantem itu wajar. Cuman nggak boleh lama-lama. Dosa. Jadi menurut gue lebih baik lo pulang. Bayan deh. Erik benar. Harusnya aku nggak boleh pergi kayak gitu. Apalagi tanpa izin suami aku. Gimana pun juga, Aldo itu kan imam aku. Aku nggak boleh begini sama suami aku sendiri. Halo, Van. Apa? Papa sama Mama di rumah sakit. Lu jangan bercanda ya. Mereka kenapa? Ceritanya panjang. Kamu datang aja ke rumah sakit. Rumah sakit Putra Medika. Yaudah, gua kesana sekarang ya. Kamu kenapa? Nadia, Kok kamu kayak kelihatan buru-buru gitu? Papa sama Mama di rumah sakit. Nanti aku jelasin kamu ya. Ayo deh. Tidak! 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 Tenang, ini Tiara. Ini Tiara. Tiara. Tiara, kenapa Mama ada di sini, Tiara? Mama. Di mana ini? Ini Mama di rumah sakit. Mama tenang dulu ya. Tenang. Udah. Tiara, maafin Mama ya, Nak. Sudah menggagalkan acara kamu dengan Revan. Padahal Mama sudah memaafkan Lukman. Karena Mama ingin berdamai dengan masa lalu Mama. Kamu kenapa, Nak? Om Lukman, Ma. Om Lukman kritis. Dia dirawat di rumah sakit ini juga. Tante Prita nusuk Om Lukman. Tiara, tolong bantu Mama untuk ketemu dengan Lukman. Beneran, Ma? Iya. Ayo, bantu. Pelan-pelan ya, Ma. Permisi semuanya. Rizka, Iya, Lukman. maafkan saya.
atas semua perbuatan saya yang pernah saya lakukan kepada kamu. Aku sudah memaafkan kamu, Lukman. Makanya aku di sini. Aku mau menghadiri acara anak-anak kita. Terima kasih, Rizka. Terima kasih. Natasha, Revan, tetaplah bersama dan bahagia. Mirna, tolong kamu berikan restu kepada mereka. Saya merestui kalian berdua. Papa kenapa, Pak? Tetaplah jadi Aldo yang sekarang. Jaga Nadia. Janji sama Papa ya, Do. Iya, Pak. Aldo janji sama Papa. Dan dia janji sama Papa. Dan dia akan jagain Aldo juga. Papa bahagia. Bahagia melihat kalian semua bisa berkumpul seperti ini. Papa bisa pergi dengan tenang. Papa nggak akan kemana-mana. Jangan tinggalin Aldo, Pak. Papa bangun, Pak. Pak, jangan tinggalin Aldo, Pak. Bangun, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dok, kok pasien seperti itu ya? Padahal pasien dalam keadaan koma. Ya kayak kena azab gitu. Kesakitan tapi nggak bisa pergi.
Mas, semoga kamu tenang di alam kamu yang baru, Mas. Aku akan selalu doain kamu di sini, Mas. Aku akan selalu ingat kamu. Van, aku tahu kamu pasti sedih. Tapi jangan berlarut dalam kesedihan ya. Kamu harus kuat. Supaya Mama dan Aldo juga ikut kuat. Aldo bakal kangen sama Papa. Papa orang baik. Dan Aldo percaya orang baik selalu akan diberikan tempat yang terbaik. Udah dong sayang nangisnya. Kasihan kan papa kamu. Aku tahu apa yang kamu rasain sekarang. Karena aku pernah ngerasain di saat papaku juga hilang. Kamu harus bisa belajar ikhlas ya. Selamat jalan, Lukman. Beristirahatlah dengan tenang.